Coba deh bayangin sejenak gambaran ini. Sesosok tubuh terbungkus kain kafan putih, kaku, terikat. Tapi entah gimana caranya sosok yang harusnya diam selamanya itu malah bergerak. Anda pasti langsung tahu apa yang saya maksud. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan bertanya, kenapa sih secara psikologis gambaran ini begitu kuat mencengkram kita di Indonesia? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita nggak akan cuma cerita horor biasa. Berdasarkan sumber-sumber yang kita kumpulkan, kita akan coba membedah anatomi ketakutan itu sendiri. Kita akan kupas lapisan psikologis di balik pocong, gimana ritual kepercayaan, dan bahkan film bisa menciptakan salah satu ikon horor paling legendaris di Nusantara. Tepat sekali. Dan dari sumber-sumber kita, ketakutan ini ternyata bukan fenomena tunggal. Ini kayak sebuah bangunan kompleks yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ada kecemasan kita soal ritual kematian yang nggak sempurna. Kedua, wujudnya sendiri itu mengacaukan persepsi kita tentang apa itu manusia. Dan yang terakhir, gimana budaya populer mengambil mitos itu dan ya mengubahnya jadi monster yang kita kenal sekarang. Siap untuk kita bedah lebih dalam? Siap sekali. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar, dari akarnya. Dari mana sih sebenarnya cerita pocong ini berasal? Rasanya semua orang tahu ceritanya, tapi mungkin nggak tahu persis asal-usulnya. Mitos dasarnya, seperti yang dijelaskan di sumber-sumber Anda, itu sangat spesifik dan terikat erat dengan prosesi pemakaman Islam di Nusantara. Ceritanya begini, pocong itu dipercaya sebagai arwah orang yang baru meninggal, yang jiwanya Terperangkap. iya, di dalam kain kafannya sendiri. Ada kepercayaan kuat kalau jiwa orang yang sudah wafat itu akan tetap di bumi selama 40 hari sebelum benar-benar pergi. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Tunggu, jadi arwahnya terperangkap? Apa yang spesifik dari ritualnya yang bikin dia terjebak? Tali pengikatnya. Saat jenazah dibungkus kain kafan, ada beberapa tali yang diikatkan kan, termasuk satu di bagian atas kepala. Nah, menurut kepercayaan yang beredar, kalau ikatan tali di atas kepala itu lupa dilepaskan sebelum liang lahat ditutup, Oh, jangan-jangan. arwahnya nggak bisa bebas. Jiwanya itu seolah terkunci di dalam jasadnya. Akibat kelalaian fatal ini, mayat tersebut konon akan bangkit dari kubur. Tunggu dulu. Jadi ini bukan tentang hantu yang marah karena dibunuh atau punya dendam, tapi karena kita lupa melakukan satu hal kecil. Rasanya hampir nggak sepadan ya. Kecerobohan kecil dibalas teror supernatural. Nah, disitulah kunci psikologis pertamanya. Tujuannya bangkit, menurut mitos awal, itu bukan untuk membunuh. Bukan untuk menyakiti. Ia bangkit untuk memprotes. Memprotes. Iya, untuk minta pertolongan. Dia akan mendatangi orang-orang, terutama keluarganya, berharap ada yang mau melepaskan ikatan talinya. Supaya jiwanya bisa tenang. Sumber Anda bahkan eksplisit pakai kata protes. Wow, jadi sumber takutnya itu bukan dari niat jahat si hantu, tapi dari kegagalan ritual oleh kita yang masih hidup. Ini menempatkan tanggung jawab dan juga rasa bersalah di pundak kita dong. Tepat sekali. Ini menyentuh sebuah kecemasan kolektif yang sangat dalam. Bahwa kelalaian kita, sekecil apapun, dalam menghormati orang yang sudah tiada, bisa membawa konsekuensi mengerikan. Ada ketakutan universal bahwa kita mungkin gagal melakukan tugas terakhir kita untuk orang yang kita cintai, dan kegagalan itu akan kembali menghantui kita. Secara harfiah. Jadi setiap kita dengar cerita pocong, ada sedikit rasa cemas di belakang kepala. Dulu prosesinya sudah benar semua kan? Nggak ada yang kelewat kan? Gitu ya. Persis, rasa cemas itulah fondasi pertama dari ketakutan ini. Oke, rasa bersalah potensial itu satu hal. Itu menjelaskan kenapa mitos ini begitu melekat. Tapi jujur aja, yang bikin kita lari itu bukan cuma ceritanya, tapi wujudnya. Sekarang kita bahas penampilannya. Kenapa dari semua cara bergerak, dia digambarkan melompat-lompat? Itu kan aneh. Ini salah satu detail paling ikonik, dan sumber Anda memberikan 2 penjelasan yang sangat menarik, bahkan saling bertolak belakang. Penjelasan pertama itu sangat praktis, bahkan bisa dibilang lucu kalau nggak menyeramkan. Penjelasan ini akarnya dari dunia film. Coba bayangkan, Anda itu aktor pemeran pocong. Oke. Kaki Anda terikat rapat di dalam kain kafan. Nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Satu-satunya cara buat bergerak dari titik A ke B adalah dengan Melompat. Jadi bisa dibilang, salah satu gerakan hantu paling ikonik di Indonesia lahir dari keterbatasan koreografi. Sulit dipercaya, tapi sekaligus sangat masuk akal. Betul, gerakan melompat ini jadi begitu populer di film-film horor lama dan akhirnya terpatrik kuat di imajinasi publik. Kita jadi menganggap ya memang begitu caranya bergerak.
Tapi sumber yang sama juga menyebutkan versi mitos lain yang lebih tua. Dari cerita rakyat, Oh iya, gimana tuh? dalam beberapa kepercayaan, pocong itu justru sama sekali nggak melompat. Dia bergerak dengan cara melayang atau terbang, mengambang beberapa senti di atas tanah. Wah, jadi ada dua versi ya? Versi film yang praktis dan versi folklore yang lebih magis. Benar, ada dualitas yang menarik di situ. Dan wajahnya. Ini juga bagian yang krusial. Sumber kita menggambarkan beberapa versi yang sama-sama bikin susah tidur. Ada yang bilang wajahnya gosong, hitam, dengan mata merah menyala. Tapi ada versi lain yang menurut saya jauh lebih mengerikan. Wajahnya putih pucat, rata, dengan rongga mata kosong, atau bahkan tertutup kapas, seperti jenazah asli. Dan deskripsi inilah yang membawa kita ke pilar psikologis kedua. Apa yang kita alami saat membayangkan wujud itu adalah fenomena yang disebut uncanny valley, lembah ketidaknyamanan. Otak kita jadi error sesaat. Error gimana maksudnya? Begini, otak kita itu kan diprogram untuk mengenali pola, terutama pola wajah dan tubuh manusia. Saat kita lihat pocong, otak kita langsung identifikasi, oke, ini bentuknya manusia. Tapi kemudian data lain masuk, tapi kok terbungkus kain? Kenapa kaku? Kenapa gerakannya melompat bukan jalan? Dan wajahnya kok rata? Kok matanya kosong? Ah, jadi ada benturan informasi. Ini bahaya. Sesuatu yang hampir manusia tapi jelas-jelas keliru. Ketidakcocokan itu yang bikin merinding ya? Betul sekali. Disonansi kognitif itu menciptakan perasaan gak nyaman yang luar biasa. Tubuhnya yang terikat itu simbol terperangkap, tak berdaya, tapi sekaligus mengancam. Dan wajah yang rata atau tertutup kapas itu mungkin yang paling efektif. Kenapa? Karena itu menghilangkan elemen paling manusiawi, ekspresi. Anda nggak bisa baca emosinya, nggak tahu niatnya. Yang tersisa cuma bentuk manusia yang telah dirusak dan dikosongkan dari identitasnya. Itu menakutkan di level yang sangat primitif. Jadi mitosnya piragis, butuh pertolongan, wujudnya bikin kita nggak nyaman secara psikologis, tapi sampai sini dia belum jadi monster pembunuh. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Gimana ceritanya, sosok yang pada dasarnya menyedihkan ini bisa naik pangkat jadi bintang utama horor yang bisa mencekik dan membunuh di film-film modern? Sumber-sumber Anda melacak evolusi ini dengan sangat baik. Ini nggak terjadi dalam semalam. Ada pergeseran budaya dan sinematik yang jelas. Misalnya di era 90-an, film horor kita ternyata banyak dipengaruhi kepercayaan dari Timur Tengah. Maksudnya? Ada keyakinan teologis yang kuat saat itu, bahwa arwah manusia yang sudah meninggal itu nggak bisa gentayangan. Yang ada hanya jin atau setan yang menyamar. Oh, jadi pocong belum jadi bintang utama waktu itu. Hantu-hantu kita impor. Hahaha, bisa dibilang gitu. Antagonisnya lebih sering jin, iblis, atau makhluk sejenisnya. Perubahan besar terjadi pasca reformasi. Seiring kebebasan berekspresi, kepercayaan lokal kembali dapat panggung. Para sineas mulai menggali lagi folklore Nusantara. Arwah penasaran kembali ya? Betul, terutama arwah korban pembunuhan yang bangkit untuk balas dendam. Kuntilanak dan sejenisnya kembali populer. Dan kapan pocong dapat sorotan utamanya? Titik baliknya, seperti yang disebut salah satu sumber Anda, adalah film Pocong 2 tahun 2006. Film itu disebut sebagai contoh signifikan yang benar-benar mempopulerkan kembali pocong sebagai hantu utama yang agresif dan menakutkan di era modern. Film ini dan film-film setelahnya nggak lagi menampilkan pocong yang cuma minta tolong. Nah, ini dia perubahannya. Jadi di film, pocong bukan lagi sekedar muncul bikin kaget. Sumber kita menyebutkan dia bisa digambarkan berlumuran tanah liat, penuh belatung, dia bisa mencekik, menyemburkan cairan aneh, matanya menyala, dan yang paling penting, dia bisa membunuh. Mitos protes tadi benar-benar ditinggalkan. Dan itulah pilar psikologis ketiga yang paling kuat, amplifikasi oleh media. Budaya populer, khususnya film, mengambil sebuah mitos yang sudah ada, lalu menyuntikkan dosis horor yang masif. Media memberikan wajah, suara, dan perilaku yang konkret, detil, dan jauh lebih mengerikan. Mereka mengubah sosok yang tadinya tragis menjadi sumber fobia massal. Ini seperti menuangkan bensin ke api kecemasan yang memang sudah ada di masyarakat. Oke, sampai sini rasanya sudah lengkap. Kegagalan ritual, uncanny valley, dan amplifikasi media. Tapi, saat saya pikir sudah paham, ternyata sumber Anda menyebutkan satu lapisan lagi yang jujur saja paling bikin saya merinding. Ada yang namanya pocong biasa atau pocong original. Ini beda lagi ya?
Betul sekali. Ini lapisan kepercayaan yang lebih dalam dan jauh lebih personal. Menurut sumber ini, ada jenis pocong yang penampakannya nggak ada hubungannya dengan arwah orang yang meninggal atau tali yang lupa dilepas. Pocong jenis ini dipercaya sebagai manifestasi dari Qorin. Qorin, apa itu? Qorin, dalam kepercayaan ini, dijelaskan sebagai jin pendamping. Sesosok makhluk goib yang ditugaskan untuk menyertai setiap manusia dari lahir sampai mati. Pendamping. Iya, dia adalah kembaran gaib kita yang meniru semua perilaku dan rupa kita. Nah, setelah manusia yang didampinginya itu meninggal, Qorin ini jadi bebas, nggak punya tuan. Konon, ia bisa menampakkan diri dan salah satu wujud yang paling sering diambilnya adalah pocong, menyerupai orang yang baru saja meninggal itu. Sebentar. Penampakan ini katanya paling sering terjadi pada 1 hingga 7 hari setelah kematian. Tunggu, biar saya paham. Jadi yang mungkin dilihat orang itu bukan arwah almarhum yang gentayangan, tapi semacam kembaran gaibnya yang sekarang bebas berkeliaran dan bisa meniru wujud tuannya. Tepat. Wow, sisi gelap kita yang ditinggal mati? Persis. Dan ini mengubah segalanya. Ini menambah tingkat kengerian yang baru dan sangat personal. Ketakutannya bukan lagi tentang arwah orang asing, bukan tentang kelalaian ritual orang lain. Ketakutannya bergeser menjadi kemungkinan bahwa ada entitas yang begitu dekat dengan kita sepanjang hidup, yang tahu setiap detail tentang kita, kini bisa meniru wujud kita setelah kita tiada untuk meneror orang-orang yang kita tinggalkan. Pantesan katanya sering muncul di dekat rumah atau kamar almarhum. Ya karena dia memang penghuni di situ juga. Wah, ini jauh lebih menyeramkan dari sekedar minta tolong lepasin tali. Ini menyiratkan ada bagian dari diri kita yang bisa terus ada setelah kita pergi, tapi dalam bentuk yang mengerikan. Persis. Ini mengubah ketakutan dari sesuatu yang eksternal menjadi sesuatu yang sangat internal dan intim. Kemungkinan bahwa duplikat kita bisa menjadi sumber teror. Ini adalah lapisan terdalam dari mitologi pocong yang dijelaskan dalam sumber Anda, dan mungkin yang paling mengganggu secara psikologis. Gila ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, rasa takut kita pada pocong itu ternyata sebuah koktail yang sangat kompleks. Kita mulai dari mitos sesederhana kelalaian ritual yang memicu rasa bersalah. Lalu ditambah ketidaknyamanan psikologis saat melihat wujud manusia yang rusak. Kemudian disiram bensin oleh industri film yang mengubahnya jadi monster. Dan sebagai lapisan terakhir, ada kepercayaan tentang kembaran gaib kita sendiri yang lepas kendali. Benar. Sumber-sumber ini secara kolektif menunjukkan kepada kita bahwa pocong itu lebih dari sekedar hantu. Ia adalah cerminan dari kecemasan budaya kita. Cemas akan ritual, cemas akan kematian, dan cemas akan apa yang kita tinggalkan. Ini memunculkan sebuah pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Silahkan. Sumber-sumber ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara ritual, kepercayaan, dan rasa takut. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Jika ketakutan terbesar kita pada pocong, pada akarnya, berawal dari sebuah kelalaian kecil, lupa membuka seutas tali, apa artinya itu tentang kecemasan kita yang lebih dalam? Mungkin ini bukan hanya tentang tali. Mungkin ini tentang ketakutan kita terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita perbaiki. Terutama kesalahan yang kita buat di momen-momen terakhir perpisahan dengan seseorang. Sebuah ketakutan bahwa ada urusan yang belum selesai yang akan terus menghantui kita selamanya.